Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih untuk siapa? Randy. Randy karena udah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber wawancara kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Astri Putri Sayati dan beberapa rekan saya ada Siti Nurjana, Tesina Salma, Nida Nazwa, dan Anissa Atasari. Kami dari mahasiswa internasional Women University dari program studi administrasi bisnis angkatan 2023. Di sini kami akan mengedukasi mengenai strategi pemasaran. Sebelum masuk ke edukasi ini, boleh cerita mengenai bisnis yang jalani? Kalau bisnisnya sih ya konveksi biasa, pembuatan celana. Cuman modelnya beda-beda. Ada 3, celana Black Hawk, celana cargo, sama chinos. Yang paling bestseller apa? Kalau yang paling bestseller, yang paling banyak yang beli ya Black Hawk sih. Kalau boleh tahu, konveksi ini tuh udah berapa lama berjalannya? Lumayan lama sih, ke 8 tahun kayaknya. 8 tahun. Konveksi ini tuh namanya apa? Jang Collection. Jang Collection. Jadi Jang Collection ini tuh UMKM di Jawa Barat, salah satu UMKM Jawa Barat yang sudah berdiri selama 8 tahun kurang lebih. Seperti itu. Ya. Di sini teman-teman saya ada yang mau bertanya mengenai bisnis yang jalani sekarang. Saya akan bertanya ya sedikit mengenai sostek tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di bagian situasi nih, siapa aja sih pembeli celana yang paling banyak? Contohnya mungkin dari kalangan remaja, perorangan, dewasa, atau grosiran gitu, A. Paling banyak sih remaja. Terus penjualannya kadang grosiran gitu atau perorangan paling banyak? Paling banyak perorangan. Namanya juga jual online deh. Kira penjualannya lebih banyak di dalam kota atau di luar kota juga banyak? Kebanyakan sih ya di luar kota. Soalnya kalau dalam kota saingan kita banyak. Jarang. Baik, untuk ke pertanyaan selanjutnya, ada strategi apa yang membuat produk ini tuh beda dari produk yang lain gitu? Keunggulan. Keunggulannya ini apa? Kan Black Hawk itu banyak ininya, banyak saku yang kayak begitu. Nah, kalau kita itu bisa disebut apa? Kargo ya. Minim saku itu dari kepala sletingnya beda, sama kainnya juga beda, beda dari yang lain lah. Kalau kita kainnya itu agak tebal dan agak keras. Mungkin lebih ke kualitasnya yang dibedain. Ya, ngejar kualitas. Selanjutnya, taktik untuk mencapai strategi itu tuh kayak kapan waktu yang pas untuk meluncurkan model baru? Waktu yang pas meluncurkan model baru itu kayak apa? Kalau kan suka rame buat anak-anak gitu, suka beli baju baru, celana baru. Nah, dari situ kita sebelum waktu tanggal yang kita tahu bakal penjualan banyak itu kita udah nyetok. Masuk ke taktik ya. Promosi seperti apa yang sering dijalankan? Sama dari yang lain sih, Kak. Kayak apa? Dari iklan, dari live langsung, kayak gitu. Bagaimana cara memantau efektivitas promosi? Belum tahu itu, belum tahu dari yang lain apa itu suka tertarik gitu sama barang kita. Kalau kita bagus untuk mempromosikannya, kayak penjualannya lah, cara jualnya dari segi bicara, dari dari cara menarik pelanggan ya, kayak gitu. Jadi untuk efektivitasnya kan seperti itu ya. Dia jadi ancaman buat produksi ini atau bisnis A itu yang AA lihat tuh apa gitu? Kalau ancaman sih ya sekarang banyak orang-orang yang ngekopi produk kita kayak gitu. Nah, udah ngekopi produk kita, mereka ngerusak harga, kayak nurunin harga asli dari kita. Nah, jadi si konsumennya itu mikir, wah ini murahnya lebih murah toko ini. Dia konsumen pindah, yang kita nggak kejual, tapi harga kain masih di situ. Nah, kita rugi banget.
Berarti adanya ini ya kompetitor Ya kayak pengusaha belum berpengalaman lah, belum ngerti cara penjualnya. Jadi bisa saya simpulkan gitu ya, untuk pertama kekuatan dari segi kualitas, punya berani jamin kalau kualitas produk yang buat mah lebih bagus dari pesaing gitu. Terus kemudian untuk kekurangannya mungkin dari pengadaan supplier yang belum ada cadangan gitu, jadi masih masih tergantung ke supplier lama gitu ya. Peluangnya mungkin aliat bisnis ini bisa berhasil di event gede gitu ya, kayak event Lazada dan event bulanan. Dan yang terakhir untuk ancamannya paling karena adanya pesaing baru yang suka kopi produk gitu ya. Mungkin segitu yang bisa kita laksanakan hari ini. Makasih banget buat Kak Randy yang udah menyempatkan waktunya itu menjadi narasumber. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata dari kita, terutama saya pribadi sebagai moderator. Mungkin kata-kata tadi